Semua di sini dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Wow, pagi hari ini banyak yang jujur ya. Menurut saya pengakuan itu adalah awal, keterbukaan itu adalah awal rilis. Awal dari penyembuhan. Penyembuhan ya. Makanya kalau kita pasien datang ke dokter selalu ditanya dan harus ngaku. Karena kalau nggak ngaku obatnya nggak tahu. Betul. Nanti. Dalam semua hal ya, kayak misalnya kita mau les bahasa Inggris gitu misalnya, itu kan harus placement test dulu. Iya betul. Iya kan, itu kan untuk menunjukkan Anda di posisi mana sekarang. Kalau Anda mau berubah, Anda harus tahu posisi awal Anda. Iya benar. Placement test dulu. Iya, kalau nggak tahu, nggak tahu ya repot gitu. Ya. Pak Arfan, tadi saya di Instagram kan sempat tanya ya soal memaafkan sebelum saya tanya hal yang lain kayak tanda memaafkan itu apa gitu. Ini tapi yang basic banget gitu, saya penasaran gitu ya. Soalnya kalau anak kecil habis berantem kan langsung baikan tuh. Iya betul. Kan? Betul. Nah, sementara kalau orang dewasa kan nggak bisa begitu tuh. Iya. Ya kan? Nah, saya mau tanya gitu Pak Arfan, penasaran. Sebenarnya urusan memaafkan, melupakan itu sebenarnya wilayah dari sisi usia, ada usia tertentu. Iya. Anak-anak dewasa gitu ya, atau ini bukan usia fisik atau apa sebenarnya Pak Arfan? Very good question, Bola. Ini usia betul, tapi ini usia spiritual. Oh, gitu. Dan jangan salah loh, anak-anak itu bisa lebih spiritual daripada kita gitu. Iya. Benar. Anak-anak itu bisa lebih kreatif daripada kita karena menganggap segala sesuatu itu mungkin. Bisa lebih optimis daripada kita, bisa lebih spiritual daripada kita gitu, sehingga mereka bisa lebih cepat memaafkan gitu. Ya. Tapi kita seiring dengan bertumbuhnya usia, kadang-kadang kita menjadi lebih materialistik daripada spiritualistik gitu. Gitu. Jadi kalah itu wilayah spiritual. Kalah. Terjadi tarik-menarik antara materialisme dan spiritualisme ini. Dan yang menang seringkali adalah materi akhirnya gitu. Sehingga akhirnya ketika kita memenangkan materi, kita menginginkan pembalasan gitu. Karena saya sudah dirugikan. Kan dirugikan itu kan secara materi kan, saya merasa dirugikan kan. Iya. Jadi saya perlu membalas gitu. Nah itu, jadi memang kecenderungan manusia itu membalas sih, betul. Jadi membalas itu adalah kayak gravitasi bumi gitu. Gitu. Merasa kayak butuh keseimbangan gitu ya Pak. Betul. Ya, keadilan tadi. Keadilan. Nah justru kita baru bisa memaafkan kalau kita sudah punya gravitasi langit. Nah itu yang namanya spiritually mature gitu. Orang yang mature, dewasa secara spiritual. Karena dia menyadari bahwa kalau dia tidak akan mungkin bisa memaafkan tanpa minta bantuan Tuhan. Kan tadi ada di dalam lagunya Matthew West itu ada itu. Ya Tuhan, bantulah aku gitu untuk bisa memaafkan, melihat orang yang tidak bisa dicintai sebagai yang bisa dicintai gitu. Kan ada seperti itu gitu. Itu Bola. Pak Arfan, sebenarnya tanda orang memaafkan itu kelihatan nggak sih gitu? Atau sebenarnya yang tadi seperti Bapak katakan, yang tahu kita memaafkan atau enggak itu sebenarnya kita. Jadi kalau kita tuh ya urusannya kita sama Tuhan lah begitu. Betul. Tapi kelihatan nggak sih secara physically gitu, kelihatan tandanya nggak sih Pak Arfan? Yang paling tahu adalah kita gitu ya. Yang paling tahu kita. Jadi kalau orang lain sih mungkin bisa melihat, oh ya kayak dia udah baik deh gitu aja gitu. Iya. Kayak udah biasa deh, udah kayak nggak ada terjadi apapun deh. Nah itu kan bisa dalam bentuk pencitraan kan tadi itu kan. Iya. Nah kalau kita ingin tahu kan yang paling penting tahu tuh kita, bukan orang lain gitu. Ya. Kalau Anda mau membuat pencitraan ya silahkan gitu. Itu boleh-boleh saja, tapi itu adalah kunci sukses. Bukan kunci bahagia. Beda ya Bola ya. Oke, jadi pencitraan itu adalah kunci sukses. Betul, kunci sukses. Oh ya, ini Mbak Ola orangnya berjiwa besar ya. Udah baguslah sebagai brandingnya Mbak Ola kan gitu. Ini ngomong branding jadinya kan gitu. Kok ada orang bicara forgiveness malah ngomong branding gitu. Nah ini kan forgiveness ini kan adalah masalah penyakit sebetulnya kan. Dan hal ini adalah penyakit hati yang harus segera kita sembuhkan. Nah tandanya ada dua. Pertama, Anda tidak ingin membalas. Sudah nggak ingin membalas lagi dengan cara apapun. Ya, apakah termasuk mendoakan di celaka. Iya, itu kan masih ingin membalas kan. Itu membalas secara ini apa dia menggunakan Tuhan gitu. Dia menjadikan Tuhan itu sebagai kaki tangan kita loh. Bayangkan loh, Tuhan dijadikan kaki tangan kita gitu. Dengan kalimat-kalimat kita bahwa aku sudah memaafkan tapi biarlah aku serahkan kepadamu. Gitu. Itu kan sebenarnya kita sedang kamuflase ya dengan hal itu gitu. Jadi yang pertama, kita sudah tidak mau membalas. Nah, yang kedua, ini juga penting, tidak menghindar. Karena ada banyak orang yang sudah tidak membalas, tapi dia masih menghindar. Jadi dia lihat tuh dari 3 meteran, dia lihat tuh ada orang itu, ini mau papasan nih saya nih sama orang itu nih. 3 meter saya udah lihat gitu ya. Udah belok kanan, belok kiri gitu ya. Itu tandanya kita menghindar gitu. Orang yang menghindar itu berarti belum memaafkan, pasti. Kalau Anda sudah memaafkan, Anda tidak menghindar. Anda mau bertemu dia.
Tapi Anda tidak melupakan. Tidak melupakan kejadiannya. Kalau Anda melupakan kejadian, berarti sebetulnya Anda mengalami trauma. Orang yang mengalami trauma, nah ini penyakit psikologis. Orang yang mengalami trauma itu ingin melupakan. Iya. Dan orang yang ingin melupakan itu sebetulnya belum sembuh. Berarti dia belum memaafkan. Ketika dia belum melupakan, dia belum memaafkan. Orang yang sudah memaafkan itu dia ingat, oh iya, orang ini pernah melakukan kesalahan pada saya sudah memaafkan kok. Jadi dia bisa memisahkan ini. Dia bisa melihat bahwa dalam sebuah proses pemaafan itu ada dua hal. Ya, yang pertama adalah kejadiannya, yang kedua adalah feelingnya. Nah, tolong dibedakan ini. Ketika Anda tidak bisa melihat kejadian dan feeling itu dua hal yang berbeda, Anda tidak akan bisa memaafkan. Feeling itu adalah rasa yang kita miliki ya. Betul. Respon kita terhadap kejadian itu kayak gimana? Misalnya kita sangat kecewa, kita marah, kita nangis. Nah, itu feeling. Betul. Itu feeling ya. Ketika kejadian itu terjadi, orang menyakiti kita, itu yang namanya kejadian dan feeling itu menyatu. Kejadian dan feeling menyatu. Nah, yang namanya memaafkan adalah nomor satu, melihat bahwa ini ada dua hal yang berbeda. Kemudian kejadian kita pisahkan. Gitu ya? Ada kejadian, ada feeling. Kejadiannya feelingnya kita lupakan. Jadi melepaskan. Ini dua hal yang berbeda nih, bukan satu hal nih. Ini dua hal yang berbeda. Kita detach. Nah, feelingnya kita lupakan. Feelingnya kita maafkan. Tapi kejadiannya kita ingat. Kita tetap ingat, kan? Tapi tolong dibedakan mengingat dengan mengingat-ingat. Kalau mengingat-ingat itu kayak sengaja munculin. Betul. Kalau mengingat-ingat sengaja kita munculin, kita kenang. Itu mengingat-ingat. Itu salah itu. Tapi kalau mengingat, ya memang kita diciptakan Tuhan, otak kita ini untuk mengingat. Dan itu fungsinya luar biasa. Supaya kita tidak selalu harus working from the scratch, mulai dari awal. Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Makanya dibilang ada kita bisa belajar. Kita belajar sesuatu, kita belajar sesuatu. Ya. Nah, dan orang yang memaafkan itu adalah hanya orang yang masih mengingat. Kalau dia sudah melupakan, itu berarti belum memaafkan. Atau memaksakan diri untuk melupakan, itu sebuah tanda. Saya ingin melupakan dia dari pikiran saya gitu. Itu sebuah tanda bahwa Anda belum memaafkan. Karena Anda memaksa itu keluar dari pikiran Anda. Atau misalkan mengatakan, saya kubur dalam-dalam gitu. Nah, saya petieskan gitu. Itu berarti belum memaafkan. Ya? Jadi Anda hanya bisa memaafkan kalau hanya bisa dibilang memaafkan kalau Anda masih ingat peristiwanya, tapi Anda sudah ambil feelingnya. Dan bahkan Anda bisa menceritakan kepada orang. Misal gini contoh, kayak siapa namanya penyiar terkenal itu di Amerika itu, talk show. Oprah itu dia bisa menceritakan pada banyak orang bahwa dulu waktu dia masih remaja, dia pernah diperkosa oleh pamannya sendiri. Dan dia bisa ceritakan kejadian yang menyakitkan itu dengan wajar saja gitu. Itu menunjukkan bahwa rasa sakitnya sudah hilang. Jadi menyembuhkan, sakitnya disembuhkan gitu. Gitu. Sama saja kan misalnya, saya pernah terserang penyakit apa misalnya gitu. Saya harus ingat dong. Saya pernah kena penyakit apa gitu. Saya pernah kena penyakit asma misalnya gitu ya. Saya harus ingat nggak bahwa saya pernah kena penyakit asma. Supaya apa? Supaya lebih hati-hati, lebih waspada. Betul, tahu gejala-gejalanya ini bisa membuat asma. Tapi saya sudah sembuh asma saya gitu. Analoginya begitu, Mbak. Gimana ini ada pertanyaan, gimana sih melupakan? Tadi nggak bisa melupakan. Justru kita jangan melupakan. Jangan melupakan. Ketika Anda ngomong gimana sih caranya melupakan, ini sebuah tanda apa? Belum memaafkan. Belum sembuh. Belum sembuh ini, masih sakit ini. Nah, tapi bagaimana kemudian kita sampai ada di fase feelingnya itu bisa kita sembuhkan, bisa kita selesaikan. Nanti di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Mungkin Pak Arfan punya pilnya gitu ya, resepnya ya. Saya mau sapa dulu Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Pramudia di Malang. Bagaimana caranya forgiveness dengan mengikhlaskan dan melepaskan ini, nanti abis ini kita tanya ya. Kemudian ada Pak Nus di Surabaya hadir, terima kasih Bapak. Terus kemudian ada Pak Hadi di Jakarta, saya dibesarkan tanpa Bapak. Infonya waktu saya berumur 2 tahun beliau pergi. Waktu saya SMA ketemu dengan beliau. Sekarang saya sudah punya 2 anak. Semoga bisa menjadi Bapak yang terbaik buat anak saya. Saya nggak punya perasaan benci dengan Bapak, tapi saya juga nggak punya perasaan sayang. Karena saya tidak pernah punya
pengalaman dengan beliau. Tidak ada sebuah pengalaman yang indah dengan beliau. Nggak ada tabungan ya. Betul, betul sekali. Ada Pak Arif Hidayat tadi di BSC sudah kita bacakan melalui Instagram. Kemudian juga ada Ibu Lina di Kelapa Gading, saya tidak bisa melupakan memaafkan suami saya, dia selingkuh dan punya anak 1 ya. Saya selalu menyalahkan saya bahkan mau membunuh saya. 2 tahun lalu beliau meninggal karena jantung. Saat ini saya dan anak-anak 4 orang ya mulai belajar memaafkan. Betul. Jadi awalnya nggak bisa memaafkan ya. Ada Pak Punadin di Madura, saya tidak bisa memaafkan orang yang merusak rumah tangga. Oke. Emang kerucut ya, merusak rumah tangga. Iya. Mungkin makin banyak sekali. Makin banyak, semakin ditanya semakin keluar nih. Iya. Ada smart listener di Solo hadir, Pak Agung, saya sudah memaafkan tapi nggak bisa melupakan rasa sakit dan tetap nggak bisa balik itu berarti lagi belum, Pak. Ya. Belum Sekarang itu saya berarti. jadi jaga jarak dan menghindari bersinggungan dengan orang tersebut. Normal nggak sih? Yang pasti itu bukan kenormalan baru ya. Itu kenormalan lama itu. Jujur saya nggak mau berurusan dengan orang tersebut, tapi kadang takut. Apakah ini perasaan dendam? Tidak mau berurusan tidak mau berurusan tapi kadang takut. Apakah ini perasaan dendam? Mungkin tadi sedikit terjawab. Itu dikejar rasa dendam sendiri itu. Kalau saya dendam, bagaimana dengan dia ya gitu? Jangan-jangan, nah gitu kan? Pagi, gimana caranya melupakan seseorang dalam hidup kita, anggap nggak ada gitu, nggak? Nah ini contoh nih orang belum sembuh ini. Baik, kita selalu nanti di satu sesi yang terakhir Smart Listener kita tanya tipsnya gimana supaya kita memang nggak bisa melupakan tapi kita tetap mengingat, tapi feelingnya yang sakit itu bisa kita selesaikan. Kami jeda sesaat. Sahabat yang bergabung bersama-sama dengan kami melalui YouTube, nanti kita coba konekkan kembali dengan Instagram ya. Tetapi topik pagi hari ini forgiveness but not forget. Banyak banget tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagaimana sih melupakan begitu. Parvan, saya cerita dulu kenapa saya sedikit gitu. Boleh. Kenapa saya mengatakan kepada Parvan kemarin, Pak kok topiknya ini saya pas banget ya. Pas banget ini semingguan itu lagi benar-benar yang dihajar sama diri sendiri gitu ya. Seperti Tuhan ingin benar-benar membuktikan lah, beneran kamu udah memaafkan gitu. Saya dipertemukan berulang-ulang dan berurusan dengan orang tersebut gitu. Itu tiap malam saya merenung, kontemplasi gitu. Nah, pasti bertemu sama orang ini terus gitu ya. Coba sebutin namanya. Saya sebutin gitu. Awalnya saya nggak mau sebut namanya gitu, orang itu gitu, nggak sebut namanya. Gitu. Jadi menyebut nama itu aja sudah sebuah proses penyembuhan loh. Parvan, dahsyat ya. Kita nggak akan mau nyebut nama orang yang kita nggak suka. Bener. Dan begitu dengar namanya ya langsung deg-degan kita. Keringet dingin ya. Nah, yang menarik itu Smart Listener ya, di awal minggu ini saya mengawalinya dengan berulang-ulang mendengarkan memutar lagu yang sama. Itu Unforgiven from Metallica. Ngeri nggak itu? Ya makanya dibalas sekarang. Dibalas. Akhir weekend ini. Matthew West. Forgiveness. Itu kan saya punya kegemaran yang sama ya, musik rock gitu ya. Betul. Dengan produser saya Jovan, walaupun Jovan lebih advance lagi rocknya gitu ya. Lebih yang gak berirama gitu loh Pak. Nah, saya tuh suka cerita, Van, aku tuh lagi mendengarkan lagu ini, itu mah bukan rock. Biasanya dia suka bilang gitu. Nah, Pak Arfan, ternyata tadi saya mau tanya kepada Bapak soal melupakan ya, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Smart Listener yang ingin tahu soal melupakan ini. Kan nggak bisa nih melupakan. Tapi kemudian gimana kita bisa menyelesaikan feeling yang menyakitkan tadi itu? Silakan Pak. Yang ingin saya katakan begini ya. Jadi memaafkan itu adalah ciri orang yang sehat. Melupakan adalah ciri orang yang sakit. Ciri orang yang sedang trauma. Pingin mendelete apapun gitu, ya. Berarti dia ciri orang yang tidak siap menghadapi kenyataan. Itu orang yang melupakan. Itu yang perlu kita ingat-ingat itu. Kalau kita ingin melupakan sesuatu, padahal sesuatu itu belum selesai. Benar nggak? Kan kita pingin melupakan, tapi sesuatu yang pingin kita lupakan itu kan belum selesai kan? Betul. Itu ciri orang yang sedang sakit gitu. Ciri orang yang tidak siap menghadapi kenyataan kayak misalkan tadi contoh misalkan suaminya berselingkuh. Itu kan kenyataan. Ketika orang misalkan mengambil haknya dia itu kan kenyataan. Itu harus diterima yang namanya kenyataan itu gitu. Nah, bahwa ada rasa sakit kita kan manusia gitu.
Tapi itu harus diakuin ya Pak? Diakui. Mengakui rasa sakit adalah ciri dari penyembuhan. Ya, bayangkan Anda pergi ke dokter. Kalau Anda ditanya sama dokter, Anda ngomong pencitraan apa enggak? Enggak. Iya. Sakit dok gitu. Iya kan, malah dilebih-lebihkan gitu, namanya lebay. Iya kan? Nah ini bayangin, Anda sedang ngomong sama dokter, dan dokternya adalah diri Anda sendiri. Anda harus mengakui proses penyembuhan itu nomor 1, bahkan ini nomor 1 itu adalah mengakui masalahnya. Iya dok, saya emang sakit nih gitu. Anda tidak mengakui, Anda sedang menunda penyembuhan Anda gitu. Itu Mbak Ola. Jadi yang harus diingat adalah nomor 1 adalah mengakui dulu. Iya memang saya sakit. Ya memang aku kesel, memang aku marah gitu. Hilangkan pencitraan. Di depan dokter tidak ada yang namanya pencitraan, karena pencitraan itu bertentangan dengan proses penyembuhan gitu. Nah, tapi sekali lagi, kalau dalam contoh Mbak Ola tadi ketemu orang yang sama, harus berurusan dan sebagainya, boleh-boleh saja pencitraan, silahkan. Pencitraan itu adalah rumus kesuksesan. Makanya kita perlu bicara smart branding, kan gitu kan, bagaimana kita membrand diri kita. Nah, bedanya smart branding dengan smart happiness. Smart branding itu bicara apa yang ada di luar. Gitu ya. Jadi istilahnya looks good. Nah, itu namanya brand. Ya. Kalau smart happiness ini bicara be good. Itu bicara dari dalam. Dari dalam, itu bedanya. Nah, sementara wilayah dari dalam ini wilayah yang sangat tersembunyi tapi efeknya keluar gitu ya. Betul. Tapi di luar kita bisa tetap kita membuat pencitraan bahwa saya orang yang berjiwa besar, bisa memaafkan, bisa bekerja dengan siapapun, sangat profesional. Walaupun bekerja dengan orang yang nggak saya sukai pun saya bisa kok. Saya orangnya sangat profesional. Itu bisa, tapi kita sedang menunda penyembuhan kita kalau kita melakukan itu. Secara brand kita bagus, tapi secara happiness kita nggak bagus. Kita sedang sakit. Itu Mbak. Oke. Jadi artinya sebenarnya Pak Arfan kalau ada yang mengatakan udahlah lupakan aja, itu salah justru kalimatnya ya. Orang sakit namanya itu. Orang yang tidak siap menghadapi kenyataan. Iya. Itu Mbak Ola. Oke, jadi tadi Bapak mengatakan sebenarnya ketika kita juga mengalami sesuatu yang sakit, juga urusannya adalah harus siap menghadapi kenyataan ya. Iya. Oke. Iya. Nah, Pak, kita dikasih rumus dong, teknik, tips gitu ya, pilnya gitu ya, bagaimana kemudian supaya rasa sakit itu bisa perlahan-lahan kita sembuhkan. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa harus diakuin ya, harus diterima begitu. Tetapi kemudian bagaimana mungkin saya menerima orang yang selingkuhin saya misalnya seperti itu. Nah, itu atau orang yang mengkhianati lah misalnya, yang menyakiti. Tipsnya gimana, Pak? Ya, saya kasih kalimat aja sekarang. Ya, Anda ulang-ulang kalimat ini gitu. Ya, kalimatnya gini. I forgive, not for you, but for me. I forgive, not for you, but for me. Coba Anda ulang-ulang kalimat itu. Wow. Saya memaafkan kamu, bukan untuk kamu, tapi untuk saya. Coba ulang-ulang kalimat itu. Ulang-ulang kalimat itu. Nanti akan memberikan pencerahan deh, coba deh. Aku memaafkanmu bukan untuk kamu, tapi untukku sendiri, untuk saya. I forgive, not for you, but for me. Interesting. Kita coba buat forgiveness challenge ya. Minggu depan boleh nih cerita gitu ya, setelah semingguan ini kan udah dapat ya. Mungkin fasenya kayak saya di awal minggu ini kan mendengarkannya kan Unforgiven dari Metallica nih ya. Ditutup dengan Matthew West Forgiveness gitu. Semingguan ini saya juga mau belajar mengatakan itu. Minggu depan forgiveness challenge ini silakan Anda jawab siapa di antara Anda yang gitu ya. Berhasil gitu ya. Mujarab banget yang disampaikan oleh Pak Arfan gitu. Itu coba deh diulang-ulang deh. Diulang-ulang ya. I forgive, not for you, but for me. Yang terakhir Pak Arfan, sebelum kita menutup ini, apa yang kemudian kita lakukan terhadap orang yang sudah menyakiti kita itu? Terhadap orang yang sudah menyakiti kita ya. Sikapnya kita gimana? Ya tergantung kita. Kalau kita sudah memaafkan ya kembali biasa, tapi Anda harus ingat. Nah ini makanya analogi saya mengenai penyakit itu harus diingat. Saya ini sudah sembuh dari sakit asma, tapi saya ini bisa sakit asma. Saya pernah punya sakit asma. Berarti saya harus apa? Ya hati-hati dengan penyakit itu. Jangan pernah melupakan. Kalau Anda tidak cocok bekerja sama dengan orang itu dan pernah terjadi sebuah clash yang membuat kita jadi lose-lose gitu, ya Anda harus ingat-ingat peristiwa itu, jangan sampai terulang lagi. Dan gejala-gejalanya misalnya sudah mulai terasa, misal asma saya bakalan kambuh nih, ya siap gitu, kita udah harus siap gitu.
Itu Mbak Ola. Nah, yang ingin saya katakan ini mengakhiri talk show ini, forgiveness itu sesungguhnya, forgive not forget itu sesungguhnya adalah sebuah proses transformasi. Transformasi diri kita yang luar biasa, transformasi pengalaman. Bagaimana kita mengubah dari pengalaman yang menyakitkan menjadi pengalaman yang memberikan pembelajaran kepada kita, sehingga kita bisa mengatakan apa? Terima kasih. Itu Mbak Ola. Finally, akhirnya saya mengatakan itu Pak Arfan di akhir di akhir minggu ini saya mengatakan saya harus. Berarti sudah mengalami transformasi. Nah itu. Transformasi Anda. itu. Ya, transformasi pengalaman yang luar biasa itu. Pengalaman kemanusiaan, pengalaman menjadi manusia itu Mbak Ola. Ya. Itu Mbak Ola. Pengalaman menjadi manusia, benar juga ya. Oke, Pak Arfan dan juga smart listener sahabat Sonora di seluruh Indonesia, kita harus akhiri perbincangan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pekan ini kita tutup dengan sesuatu yang bermakna ya, yang mengajak kita untuk ketika pun kita melakukan atau kita kontemplasi soal forgiveness ini, kita lakukan dengan sadar. Iya. Ya, karena COVID membuat kita memiliki waktu lebih banyak lagi. Betul, untuk kontemplasi. Untuk kontemplasi. Ya. Kita pilih untuk Anda yang mendapatkan buku itu Pak Hadi di Jakarta ya. Ya. Silakan kalau nanti di hari kerja Anda bisa datang ke studio Smart FM untuk mendapatkan bukunya ya. Untuk Anda yang tidak sempat mengikuti perbincangan ini dari awal, silakan boleh siaran ulangnya kami hadirkan di hari Minggu jam 7 malam. Ya. Dan ini juga terekam di YouTube, jadi Anda juga bisa mendengarkan atau menyaksikan, bahkan yang lalu-lalu juga bisa dilihat ya. Oke, kami pamit. Kita ketemu lagi. Pak Arfan sehat-sehat ya. Sama-sama Mbak Ola. Kita ketemu lagi minggu depan dengan topik yang tidak kalah seru. Ya. Saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.